Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Perlindungan diri. Perairan Pulau Darah Domba, Pulau Tanduk Domba, Kota Tanduk Domba. Zhu Hengyu menunggu dengan keras, tetapi dia tidak pernah mendapatkan persetujuan untuk pertempuran itu. Melihat sekelompok kapal perang iblis yang melewati wilayah lautan Pulau Domba Darah dan memasuki wilayah laut Pulau Suangui, Zhu Hengyu tidak bisa melakukan apa-apa. Zhu Hengyu tidak mengerti, mengapa dia tidak menjawab dengan lambat. Tidak peduli dari sudut mana, dia pasti bermanfaat untuk balap iblis domba. Bahkan jika Zhu Hengyu gagal memblokir, itu akan lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Setelah menunggu lebih dari sebulan, Zhu Hengyu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada saat ini, bala bantuan dari 3.800 klan iblis semua telah melewati wilayah lautan Pulau Domba Darah. Bahkan jika Zhu Hengyu terus tinggal di sini, itu tidak ada artinya lagi. Oleh karena itu, Zhu Hengyu membuat keputusan yang menentukan. Semua manajemen Gietoren diberikan kepada Su Ziyun. Zhu Hengyu mengambil kapal perang Platinum dan melaju menuju Pulau Yangtze dengan kecepatan penuh. Dia harus bergegas ke markas besar tentara domba iblis untuk melihatnya. Inilah saatnya, mengapa markas tentara iblis menolak untuk menyetujuinya. Awalnya, Zhu Hengyu berada di Pulau Yangtze, pada kenyataannya, ia mengatur sekelompok personel intelijen untuk bertanggung jawab atas penyelidikan intelijen pasukan klan Moyang. Tetapi dalam periode terakhir, saya tidak tahu apa yang terjadi. Para penjaga markas tentara iblis domba sangat ketat sehingga bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang. Kecerdasan di dalam markas militer setan domba, bahkan sedikit pun, tidak bisa diungkapkan. Dari sekarang ke sekarang, hanya Zhu Hengyu, yang memiliki identitas iblis, yang berhak memasuki departemen militer dan belajar tentang pergerakan di dalam departemen militer. Di bawah kendali Qin Laner, Qin Yuner, dan Qin Yuner. Kapal perang Platinum melaju sepanjang jalan dan melaju menuju ibu kota klan domba iblis Pulau Yangtze. Setelah pemurnian begitu lama, kapal perang Platinum ini pada awalnya telah menyelesaikan pemurnian awal, dan kecepatannya telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Jika Anda menyelinap di bawah laut, kecepatannya tidak akan jauh lebih cepat. Tapi begitu Anda memasukkan kecepatan penuh, kapal perang Platinum sepanjang 30 meter itu hampir terbang di atas air. Kecuali di buritan, ia menyentuh laut. 90% dari seluruh kapal perang ditangguhkan di udara, didorong oleh susunan magnet elemen campuran 5 elemen dari kapal perang Platinum. Kapal perang Platinum hampir terbang. Sepanjang perjalanan antara angin dan saklar listrik, hanya 1 hari dan 1 malam, kapal perang Platinum melarikan diri dari Pulau Tanduk ke ibu kota klan domba iblis. Lulu, dalam suara arai metode metamagnetik yang merdu, kapal perang Platinum dengan lembut bersandar di dermaga bekas markas industri berat sihir es. Melompat di dermaga, Zhu Hengyu tidak punya waktu untuk menghormati dermaga di dermaga, membungkuk pada pengrajin dan pekerja magang yang bertanya. Markas asli industri berat Bingmo telah menjadi Akademi Bingmo. Saat ini, lebih dari 300.000 peserta magang sedang belajar di sini. Lebih dari 300.000 murid ini. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan yang sangat baik dari keluarga Qin. Sebagian kecil bergantung pada, atau menyerah pada keluarga Qin, jenius tukang dari klan domba iblis. Hari ini, mereka telah menerima lebih dari 10 tahun pelatihan. Di dalam markas industri berat sihir es, mereka telah belajar selama 6 tahun. Mereka telah menyelesaikan studi pendahuluan dan menjadi pengrajin junior yang berkualitas. Namun, ini bukan tujuan, hanya awal. Jika dikatakan, itu hanya untuk membangun kapal perang. Kemudian, semua 300.000 pengrajin dapat lulus. Melangkah langsung ke pekerjaan mereka, mereka pasti pembuat kapal yang berkualitas, bahkan sangat baik. Tapi Ice Demon Heavy Industry membutuhkannya, tetapi bukan pengrajin yang membangun kapal lapis baja pertempuran. Apa yang benar-benar dibutuhkan oleh Ice Devil Heavy Industry sebenarnya adalah bakat untuk membangun kapal perang baja. Karena itu, untuk Bingmo Heavy Industry, mereka baru saja lulus dari sekolah dasar. Selanjutnya, saatnya untuk pendidikan menengah, dan mulai terkena teknologi dan pengetahuan yang terkait dengan perang baja. Pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan akhirnya pendidikan elit. Hanya pengrajin yang telah lulus penilaian elit yang memenuhi syarat untuk membangun kapal perang baja. Selain itu, bahkan setelah penilaian pendidikan elit, mereka hanya pengrajin kapal perang baja junior. Jika Anda ingin menjadi desainer atau bahkan insinyur di atas itu, Anda masih perlu tahu berapa banyak yang harus dipelajari dan diasah. Yang disebut, 10 tahun pohon, seabad pohon. Jika Anda ingin menumbuhkan bakat pengrajin yang berkualitas, tidak ada 100 tahun, jadi jangan pikirkan itu. Ketika Zhu Hengyu menginjakan kaki di dermaga Bingmo Suefu, saat itu masih pagi.
Lebih dari 300.000 perguruan tinggi Akademi Es Sihir berbaris untuk melakukan seni bela diri. Karena sesuatu di hati saya, Zhu Hengyu bahkan tidak memikirkannya, ia tidak memiliki semangat dan ia mengabaikan lembaga-lembaga ini. Bukannya Zhu Hengyu tidak ada yang terlihat. Zhu Hengyu juga tidak mencari di atas. Klan domba iblis sudah hampir habis, dia masih memiliki pikiran itu. Pada saat ini, semua semangat Zhu Hengyu digunakan untuk berpikir dan khawatir. Karena itu, meski berjalan jauh, semua orang berdiri dengan hormat dan hormat memberi hormat. Tapi Zhu Hengyu berjalan sepanjang jalan, tetapi tidak menyadarinya. Berdiri tegak, sepanjang jalan, Zhu Hengyu menyeberangi jalan setapak dan melintasi taman bermain. Kemanapun saya pergi, ribuan siswa dari Ice Magic Academy semua berdiri tegak di slogan keras dan memberi hormat. Di lorong yang dilewati oleh kerumunan, Zhu Hengyu berjalan melalui meteor dan menyipit. Melihat naga dan harimau, mereka begitu agung sehingga mereka sangat keren sehingga mereka tidak punya teman. Tiba-tiba, siswa laki-laki di Bingmo Academy terpesona. Perguruan tinggi wanita itu bahkan lebih bingung, dan hati mereka seperti rusa. Dalam benak semua siswa laki-laki, perasaan emosi naik tanpa sadar. Jadilah manusia, jadilah seperti Zhu Hengyu. Dan di mata semua siswa perempuan, bahkan tanpa sadar, mereka mulai memplot-plot novel roman. Di antara mereka, pahlawan adalah diri mereka sendiri. Presiden sombong dalam novel ini adalah Zhu Hengyu. Suara semua gadis. Menikah, saat menikah dengan Zhu Hengyu. Belum lagi, bagaimana pendapat para pria dan wanita muda ini. Zhu Hengyu berjalan sepanjang konsesi kerumunan, dan naik ke kereta mewah Akademi Sihir Es. Dia ingin melihat apa yang dilakukan tas anggur dan tas tentara iblis. Di belakang Zhu Hengyu, semua siswa Akademi Sihir Es menyaksikan Zhu Hengyu pergi dengan hormat dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Dalam dimensi Parmi, Lu Zimei, Lu Fangge, dan Yang Hao dan lebih dari 300 Raja Iblis semuanya duduk di atas tahta dengan wajah kosong. Tidak ada yang mengira bahwa keluarga Jiang sangat berani. Bukan hanya orang yang melarikan diri. Bahkan mesin pun dilepas. Mereka yang tidak bisa bergerak bisa dihancurkan. Bahkan bangunan pabrik benar-benar dibersihkan oleh api. Dengan cara ini, perlawanan iblis domba sepenuhnya selesai. Duduk kosong di atas tahta. Mata Lu Zimei kosong. Berjuang bolak-balik, hasil akhirnya ternyata seperti ini. Jika saya tahu ini, mengapa saya harus bertarung? Yang Hao menginginkannya, berikan saja padanya. Selama klan domba iblis dapat dipertahankan, ada harapan untuk semuanya. Ini bagus sekarang, perlombaan domba iblis berakhir, sepenuhnya berakhir. Dan yang paling penting, berita ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. 3.000 galangan kapal dibangun di pulau-pulau besar. Lebih dari 2.000 galangan kapal dibakar, yang tidak bisa menyembunyikan siapapun. Meskipun ada lebih dari 800 galangan kapal yang tersisa, sejumlah besar mesin pembuatan kapal tetap. Tapi masalahnya sekarang adalah mereka tidak lagi memiliki pengrajin. The Devil Ship Clan tentu saja tidak bisa menahannya. Karena itu, inilah saatnya mempertimbangkan bagaimana melindungi diri sendiri. Dengan senyum sedih, Lu Zimei menoleh dan menatap Yang Hao. Oke, aku tidak akan berdebat sekarang, semuanya milikmu. Mendengar kata-kata Lu Zimei, Yang Hao tiba-tiba kehilangan nafas. Lu Zimei tampaknya masih menyalahkannya, bisakah ini ditoleransi? Melihat landing Zimei dengan jijik, Yang Hao berkata, saya akui, saya memiliki tanggung jawab besar untuk kesalahan ini. Menyipitkan matanya dengan tajam, Yang Hao berkata, kali ini, aku hanya bisa menghafal paling banyak 50%, 50% lainnya pasti milikmu. Lancang. Mendengar kata-kata Yang Hao, Lu Fangge tiba-tiba menjadi marah. Berdiri dengan tajam, dan dengan lambaian tangannya, pahatan es itu muncul lagi di aula. Melihat patung es yang memancarkan dingin yang tak ada habisnya, Yang Hao tersenyum dengan jijik. Yang Hao telah menjelajahi asal-usul patung es ini. Tidak mengherankan, patung es ini harus menjadi binatang Xuanbing Demon Emperor Ice Demon. Di bawah pengorbanan Kaisar Setan Xuanbing, tubuh iblis es ini penuh dengan kekuatan Xuanbing. Budidaya tubuh perangnya lebih dari 99 tubuh suci cahaya putih. Karena itu, sangat sulit bagi Yang Hao untuk mengalahkan iblis es ini sekarang. Selain itu, selain iblis es ini, kekuatan Lu Fangge juga penuh dengan 99 tubuh suci cahaya putih. Ditambah Lu Zimei, tubuh ajaib 98 buah. Dapat dikatakan bahwa Yang Hao bahkan tidak bisa memiliki sedikit peluang untuk menang. Setelah benar-benar bertarung, Yang Hao tidak bisa melakukan apapun kecuali melarikan diri. Meski begitu, Yang Hao tidak akan pernah takut. Bahkan jika dia tidak bisa bertarung, tetapi jika dia ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa meninggalkannya. Sisik naga yang kacau yang dinaikkan dapat kebal terhadap lebih dari 90% kerusakan, dan kebal terhadap semua hukum dan peraturan. Karena itu, dia ingin lari, tidak ada yang bisa menjaganya. Bahkan jika seseorang lebih cepat darinya, itu tetap tidak berguna. Dengan skala naga kekacauan kekebalan terhadap kerusakan 90%, Yang Hao dapat memasuki ruang anti kapan saja untuk melakukan shuttle dimensi.
Bahkan jika dia menabrak badai yang runtuh di ruang anti, dia tidak akan mati. Paling-paling, itu hanya cedera serius. Oleh karena itu, Yang Hao ingin pergi, tidak ada yang bisa tetap. Dengan cemberut mencibir, Yang Hao berkata, "Kenapa, tapi aku hanya ingin menggunakan kekuatan untuk menutup mulutku. Bahkan jika kamu bisa menutup mulutku, bisakah kamu memblokir mulut panjang dunia ini?" Di antara kata-kata itu, Yang Hao menunjuk iblis lain di ruang konferensi. "Bahkan jika saya tidak mengatakannya, bisakah Anda mengubah pikiran semua orang?" Ini, mendengar kata-kata Yang Hao, Lu Fangge terdiam. Memang, jika pertama kali, mereka akan keluar untuk mengambil alih 3.000 galangan kapal. Alih-alih memperjuangkan kekuasaan di sini, para pengrajin keluarga Jiang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, apalagi menghancurkan. Apa yang menyebabkan ini terjadi adalah perebutan kekuasaan antara Yang Hao dan Lu Zimei. Dapat dikatakan bahwa jika salah satu dari mereka bersedia menyerah, ini tidak akan terjadi. Karena perselisihan itu disebabkan oleh dua orang. Kemudian ada yang tidak beres, seperti Yang Hao katakan, setengah orang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Sambil menghela nafas, Lu Zimei berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang tidak penting, siapa yang benar dan siapa yang salah, apa gunanya sekarang? Karena militer akan menolak untuk bekerja sama dengan saya dan memberi saya hak, maka saya tidak akan berselisih, Anda dapat bermain untuk diri sendiri." Lu Zimei menoleh untuk melihat Lu Fangge dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang, aku akan meninggalkan klan domba iblis dan memimpin orang-orang dari kerajaan domba suci ke klan-klan iblis. Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Lu Fangge tertawa dan berkata, "Apalagi yang bisa saya lakukan, tentu saja saya ikut dengan Anda." Di antara kata-kata itu, Lu Fangge menatap Yang Hao dengan pandangan menghina dan berkata, "Apakah kamu tidak bertarung? Sekarang semua ini milikmu, sampai jumpa." Setelah berbicara, Lu Fangge dan Lu Zimei naik ke langit dan melompat keluar jendela. Dalam sekejap Lu Fangge dan Lu Zimei menghilang. Menonton Lu Fangge dan Lu Zimei pergi, Yang Hao menginjak dengan marah. Tapi sekarang situasinya, bahkan jika Yang Hao menonjol, itu bukan lawan mereka sama sekali. 99 es iblis tubuh suci es putih. 99 paragraf Lu Fangge dari Ekaristi Cahaya Putih. Lu Zimei, tubuh cahaya hitam 98. 3 lawan yang sangat kuat, bahkan jika mereka mengalahkan satu, sangat sulit. Adapun menghadapi 3 orang pada saat yang sama, itu sama sekali tidak terkalahkan. Dan, mundur 10.000 langkah, bagaimana jika Anda mempertahankannya? Bahkan jika mereka dipertahankan, masalah yang tidak dapat diselesaikan masih tidak akan diselesaikan. Yang Hao dengan marah berkata, "Saya tidak membantah, mengapa Anda harus murah?" Dengan mendengus dingin, Yang Hao berkata dengan marah, "Karena kamu tidak memberi saya hak, maka saya tidak akan menunggu lagi. Dengan keahlian saya, kemanapun saya pergi, itu semua adalah tiran." Di antara kata-kata itu, Yang Hao melirik dengan jijik selama seminggu. Lalu dia berkata, "Dukung aku lebih awal dan bantu aku mendapatkan hak-hakku. Jika kamu ingin melakukan ini, kamu pantas mendapatkannya." Setelah berbicara, Yang Hao menginjak kakinya, tubuhnya langsung melewati cahaya biru safir, dan menghilang di udara. Jelas, Yang Hao telah memulai shuttle dimensi, dan bergegas kembali ke keluarganya sesegera mungkin, siap bergerak. Menghadapi ini, lebih dari 360 Raja Iblis semuanya bodoh. Meskipun mereka tidak mau. Tapi saya harus katakan, jika mereka terus tinggal, mereka akan mati. Sekarang, hanya dengan melarikan diri dari klan domba iblis kita dapat melestarikan keluarga, kekuatan, dan kekayaan. Adapun warga sipil dari klan iblis, mereka benar-benar tidak bisa terlalu peduli tentang itu. Bagaimanapun, meskipun mereka adalah Raja Iblis yang mahal, mereka bukan penguasa departemen militer. Keputusan yang paling penting bukanlah bahwa mereka memiliki hak untuk membuat keputusan. Dengan Jiang Hai terbunuh, saat Lu Zimei dan Yang Hao melarikan diri, saat ini, sudah tanpa kepala. Tentu saja, jika bisa, Anda bisa melanjutkan rapat dan memilih raksasa baru untuk mengambil alih pekerjaan. Tetapi dia ingin memilih 3 raksasa dari lebih dari 300 Raja Iblis. Secara konservatif, setidaknya 3 bulan. 3 bulan kemudian, saya takut bahwa Angkatan Laut Klan Iblis telah tiba di kota. Dan yang paling penting adalah, bagaimana jika 3 raksasa baru terpilih? Di bawah kehancuran total industri pembuatan kapal, suku domba iblis ditakdirkan untuk binasa. Semua Raja Iblis menyadari situasi saat ini. Dengan Lu Zimei dan Yang Hao pergi, tidak ada yang bisa berdiri dan berbicara. Bahkan jika seseorang berdiri untuk berbicara, tidak ada yang mau mendengarkan. Karena mereka tidak memiliki hak untuk memesan orang lain, mereka hanya dapat mengatur diri mereka sendiri. Karena tidak ada hak untuk mengubah nasib domba iblis. Kemudian mereka harus mengelola keluarga mereka, pasukan mereka, dan nasib negara mereka. Sekarang bergegas kembali ke negerinya sendiri. Migrasikan keluarga dan kekuasaan Anda. Sebelum tentara klan monster mendekati kota, mereka berhasil melarikan diri dari klan domba iblis. Hanya dengan cara ini mereka dapat menyelamatkan keluarga mereka.
Bahkan, itu bisa menjaga kekayaan dan kekuasaan. Meskipun, ketika mereka pergi ke negara asing, mereka pasti akan kehilangan hak mereka saat ini. Tetapi dengan kekuatan dan kekuatan mereka, kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan menjadi tamu. Hak tidak bisa dijamin, tetapi kekayaan dan kekuasaan masih ada. Setelah memikirkan segalanya, semua Raja Iblis saling melirik, dan kemudian mereka semua berangkat meninggalkan markas militer dengan kecepatan penuh dan bergegas kembali ke wilayah masing-masing. Klan Domba Iblis tidak bisa membantu. Karena itu, maka pilihlah untuk melindungi diri sendiri ketika masalah besar datang. Hanya 2/4 setelah Raja Iblis terakhir meninggalkan ruang konferensi militer, kereta Zhu Hengyu perlahan berhenti di luar gerbang departemen militer. Sambil mengerutkan kening, Zhu Hengyu melompat dari kereta dan berjalan menuju gerbang departemen militer. Melihat pintu militer yang megah dan megah, Zhu Hengyu tidak bisa menahan napas panjang. Menghadapi pintu yang tertutup, Zhu Hengyu melihat ke tangan kanannya dan menunjukkan perintahnya. Dia berkata dengan suara nyaring, "Di sini, Zhu Hengyu, iblis dari Departemen Perang Iblis, membuka pintu dengan cepat." Krun, kata-kata Zhu Hengyu baru saja jatuh, dan pintu tertutup rapat oleh Departemen Militer tiba-tiba terbuka. Sebagai iblis dari pasukan iblis-iblis, ia secara alami memiliki hak untuk masuk dan meninggalkan pasukan secara bebas. Mengambil langkah, Zhu Hengyu melangkah ke pintu departemen militer. Saat memasuki gerbang, keempat penjaga menyambut mereka sesegera mungkin. Zhu Hengyu berkata dengan mulut penuh, "Saya Zhu Hengyu, dan saya ingin melihat." Sebelum Zhu Hengyu selesai berbicara, kepala penjaga memotongnya dan berkata dengan keras, "Itu, sekarang orang-orang militer, semua sudah kehabisan, tidak ada orang di sini. Keluar." Mendengar pemimpin penjaga, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. "Apa maksudmu?" Kepala penjaga itu berkata dengan cepat, "Bagaimana saya bisa penjaga mengetahui situasi tertentu?" "Oke, waktu hampir habis, kita akan pergi juga, kamu bebas." Setelah selesai berbicara, beberapa orang dari penjaga pintu mengikuti pintu yang terbuka dan dengan cepat menyelinap keluar. Meskipun Zhu Hengyu ingin berhenti, tetapi meskipun dia adalah komandan magis, dia tidak memiliki hak untuk mengelola personil militer. Bahkan jika lawan hanya penjaga, bukan giliran Zhu Hengyu untuk mengatur. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu melangkah ke markas militer dan dengan cepat berbalik. Segera, Zhu Hengyu berbalik di departemen militer. Seperti yang dikatakan pemimpin penjaga pada saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh departemen militer. Zhu Hengyu tidak bisa menahan rasa gugup. Jelas, sesuatu pasti telah terjadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin departemen militer tidak sendirian? Dengan ragu, Pulau Yangxin, pemimpin tim intelijen yang diatur oleh Zhu Hengyu, bergegas datang dengan terengah-engah. Dengan suara teredam, kepala intelijen berlutut dan buru-buru berkata, "Tadi malam, ada kecelakaan di 3.000 galangan kapal klan Moyang." "Apa?" Menatap dengan cemas pada pihak lain, Zhu Hengyu berkata, "Ada apa? Katakan padaku dengan hati-hati." Kepala intelijen berkata dengan marah, "Sekarang, semuanya telah menyebar, tadi malam." Mendengarkan kepala penjaga, Zhu Hengyu tidak bisa tidak membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya tertegun. Tidak mungkin baginya untuk berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi pada klan iblis. Ini benar-benar konyol, bukan? Untuk memperjuangkan kekuasaan, bahkan hal yang benar tidak dilakukan. Sekarang kacau, semua orang bahkan mengabaikan kehidupan dan kematian orang-orang dari klan Moyang, dan berbalik dan berlari. Apakah itu berarti tidak ada yang harus membayar untuk itu? Hanya dalam sekejap, Zhu Hengyu memasuki keadaan marah. Zhu Hengyu tidak akan marah saat dia diam. Selama bertahun-tahun, dia tidak marah. Tapi amarah. Ini benar-benar pertama kalinya. Antara kemarahan Zhu Hengyu, tapal kuda cepat terdengar dari jauh dan dekat. Melihat sekeliling, kuda perang meraung dari kejauhan. Berlari dekat, ksatria kuda perang melompat dari kuda dan bergegas ke tentara dengan kecepatan penuh. Zhu Hengyu tahu pasti ada sesuatu yang terjadi. Kalau tidak, pihak lain tidak akan terburu-buru atau panik. Zhu Hengyu berdiri di gerbang. Tetapi selama seluruh proses, pihak lain bahkan tidak memandangnya. Zhu Hengyu mencoba menghentikan pihak lain dan mengatakan kepadanya bahwa tidak ada seorang pun di departemen militer. Tetapi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Zhu Hengyu akhirnya tidak mengatakannya. Seseorang mungkin tidak bisa menahan diri. Kedua, bahkan jika dia berhenti, pihak lain mungkin tidak percaya padanya. Alih-alih membuang waktu untuk menjelaskan, biarkan pihak lain masuk dan melihatnya. Ketika dia mengetahui bahwa sebenarnya tidak ada seorang pun di dalamnya, dia akan keluar secara alami. Dengan cara ini, semua bahasa dihilangkan. Betulkah? Di dalam markas, langkah kaki cepat terdengar. Ksatria itu berlari keluar dengan putus asa dan berteriak, "Di mana orang-orang di departemen militer, di mana mereka? Cepat dan katakan padaku, cepat." Dihadapkan pada ksatria yang panik, parau, Zhu Hengyu berkata dengan dingin, "Kamu ceritakan dulu apa yang terjadi, jika kamu tidak mengatakannya, aku tidak akan memberitahumu jika aku mati." Melihat wajah Zhu Hengyu yang penuh tekad, ksatria tahu bahwa jika dia tidak mengatakannya, dia hanya akan membuang lebih banyak waktu.
Sambil melangkah dengan cemas, kesatria itu berkata dengan suara pahit, Pulau Suangui jatuh, Angkatan Laut Domba Iblis mundur sejauh 800 mil, dan kemudian, semua kapal perang Angkatan Laut melarikan diri. Melarikan diri. Mendengar ini, Zhu Hengyu menutup matanya kesakitan. Zhu Hengyu tentu tahu mengapa mereka melarikan diri. Mereka semua dikendalikan oleh Raja Iblis. Lebih dari 300 Raja Iblis dari klan Domba Iblis ingin memimpin klan mereka, meninggalkan klan Domba Iblis yang akan dihancurkan. Tetapi jika Anda ingin meninggalkan Domba Iblis, Anda harus memiliki sejumlah besar kapal untuk mengangkut kekayaan dan kerabat mereka. Tinggal di pulau itu, tidak ada cukup kapal, mereka pada dasarnya tidak dapat diakses. Karena itu, melalui cara mereka sendiri, mereka secara paksa menjarah kapal perang markas klan Moyang. Jadi, selesai total, 3.000 galangan kapal hilang. 3.000 kapal perang hilang. Hari ini, bahkan 300 Raja Iblis dan 3.000 Tuan Iblis seperti burung di hutan. Ketika bencana datang, mereka terbang secara terpisah. Setelah ras iblis mengambil keuntungan dari kesempatan ini, perjalanan panjang langsung ke dalamnya. Hingga 3 tahun, Anda dapat menangkap seluruh wilayah Domba Iblis. Ratusan juta orang dari klan Moyang akan menjadi makanan klan iblis, betapa menyedihkannya itu. Dalam 10 tahun, semua orang Domba Iblis akan dibongkar dan dihancurkan oleh klan iblis. Jangan berpikir bahwa suku iblis akan memperlakukan tawanan atau sesuatu. Untuk klan iblis, orang-orang dari klan Domba Iblis adalah makanan favorit, paling lezat dan didambakan. Makanan adalah makanan dan tidak bisa menjadi tawanan. Bagaimana melakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan semua orang dari api dan air? Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kehancuran balap domba setan? Kembali dengan kosong ke kereta, Zhu Hengyu bermeditasi diam-diam. Pada waktu bersamaan, dengan 300 Raja Iblis, mereka masing-masing kembali ke wilayah mereka sendiri dan mulai mempersiapkan migrasi. Semua hal yang harus dirahasiakan, tetapi tidak ada yang akan merahasiakannya sama sekali. Ada lebih dari 300 Raja Iblis di Departemen Perang Iblis, dan mereka sangat marah di hati mereka. Bencana ini, meski masing-masing memiliki andil, tetapi yang sesungguhnya pelakunya, hanya ada 2. Orang pertama adalah Lu Zimei. Orang kedua adalah Yang Hao. Jika bukan karena perjuangan kedua pria untuk mendapatkan kekuasaan, ini tidak akan pernah terjadi. Bahkan membicarakannya, jika bukan Jiang Hai, Yang Hao, Lu Zimei berjuang untuk kekuasaan. Tidak ada yang namanya hari ini. Sekarang, suku Domba Iblis runtuh, menghadapi bencana kepunahan. Namun, tidak ada yang peduli tentang kehidupan dan kematian iblis. Apa yang semua orang pedulikan adalah kepentingan mereka sendiri. Klan Domba Iblis bukanlah klan Domba Iblis mereka. Mereka tidak begitu banyak berpikir, dan mereka peduli dengan kehidupan orang lain. Pada saat bencana, mereka bahkan tidak bisa mengurus bangsanya sendiri. Bagaimana mereka bisa tetap peduli pada orang lain? Bukan karena mereka begitu kejam, mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Tetapi kemampuan mereka benar-benar terbatas. Pepatah lama itu bagus. Mereka pasti akan mengendalikan diri mereka terlebih dahulu, dan kemudian yang lain. Bisa dikatakan, lebih dari 300 Raja Iblis, lebih dari 3.000 kerabat setan yang tampan, dan pasukan di bawahnya, masih dapat menarik diri dari klan iblis sebelum pembongkaran. Lebih dari 20% dari elit klan Domba Iblis masih dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari klan Domba Iblis yang akan dihancurkan. Adapun sisa 80% dari orang itu hanya bisa mandiri. Semua orang tahu, hingga 3 tahun, mereka semua akan menjadi hewan ternak dan ditahan oleh ras iblis. Kemudian, semua orang dari klan iblis akan dibantai dalam batch seperti ternak. Yang disebut pisau buatan, saya ikan, semuanya begitu benar. Di waktu berikutnya, Zhu Hengyu telah berpikir keras. Tapi bencana ini terlalu besar. Kekuatan mengumpulkan semua klan Domba Iblis tidak bisa menahan, apalagi kekuatan Zhu Hengyu. Dalam 3 bulan, klan Iblis menduduki seluruh wilayah laut Pulau Suangui, dan terus memperdalam, terus menempati lebih dari 300 pulau. Lebih dari 30 juta orang dari klan Iblis jatuh ke tangan klan Iblis. Belajar dari mulut orang-orang Domba Iblis yang telah melarikan diri dari ke-300 pulau itu secara kebetulan. Lebih dari 30 juta orang dari ras Iblis telah dimakan habis oleh ras Iblis. Selain otak domba hidup, favorit iblis adalah domba utuh yang dipanggang. Mereka akan mematahkan perut para biarawan dari Domba Iblis dan membersihkan organ-organ internal mereka. Kemudian, dengan tongkat kayu, masukkan ke mulut Domba Iblis, melewati dada dan perut, dan keluar dari bawah. Kemudian, gunakan tali untuk mengikat kaki setan domba ke tongkat kayu. Setelah itu, klan iblis domba yang dirawat, bersama dengan tongkat kayu, ditempatkan pada api unggun untuk dipanggang. Panggang sampai minyak menetes, kulit luarnya berwarna coklat, dan permukaan luarnya lunak. Itu akan dilapisi dengan rempah-rempah, saus, dan berbagai bumbu. Dikatakan bahwa ketiga pion iblis dapat memakan domba utuh yang dipanggang dalam 1 kali makan. Orang-orang dari klan Domba Iblis jatuh ke tangan mereka, dan mereka tidak pernah dilihat sebagai manusia.
Makanan. Di mata klan iblis domba adalah makanan yang paling enak dan paling diidam-idamkan. Hal yang paling menakutkan untuk semua dimensi Praches adalah anak-anak dari klan iblis dan klan iblis tidak akan melepaskannya. Makanan favorit klan iblis adalah susu domba panggang dan domba rebus. Seperti namanya, bahan-bahan dari hidangan ini tidak diketahui. Dapat dikatakan bahwa selama itu jatuh ke tangan klan iblis, tidak akan ada kematian yang baik. Dikatakan, di pulau-pulau yang ditempati oleh klan iblis, tulang-tulang klan domba iblis yang dimakan oleh klan iblis telah menumpuk menjadi gunung. Hal yang paling menakutkan bagi semua orang dari klan iblis adalah tentara klan iblis masih bergerak maju, terus menyerang kota dan menjarah tanah. Tidak akan lama bagi semua orang dari klan iblis untuk lolos dari perampokan ini. Mulai sekarang, lebih dari 3.000 setan tampan dan lebih dari 300 raja iblis telah memimpin keluarga mereka dan melarikan diri dari keluarga domba iblis. Seluruh lomba domba iblis dapat digambarkan sebagai sekelompok naga tanpa kepala. Bahkan jika semua orang ingin melarikan diri dari pulau itu, tidak ada kapal. Lebih dari 3.000 tuan iblis, dan lebih dari 300 raja iblis telah mengambil semua kapal yang bisa mereka kumpulkan. Di seluruh klan domba iblis, sudah ada sampan kecil, yang tidak lagi dapat ditemukan. Semua orang iblis domba hanya bisa bersembunyi di pulau panik menunggu kedatangan pasukan iblis. Selain itu, tidak ada yang bisa dilakukan. Moyang klan, Pulau Yangtsin, Purgatory Hotel Emperor Suite. Zhu Hengyu menyipitkan matanya dan bersandar di kepala tempat tidur. Dalam pelukannya, Sun Meiren tampak kemerahan dan bersandar di lengannya. Selama 3 bulan terakhir, Zhu Hengyu terus-menerus menerima berita dari semua tempat. Tetapi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak mungkin seperti para master sihir dan raja iblis itu. Tinggalkan orang-orang dari klan Moyang, terlepas dari hidup atau mati mereka. Tetapi bahkan jika Anda ingin mengelola, Anda harus berbicara tentang suatu cara. Jika metode ini tidak tepat, itu hanya akan memperburuk keadaan. Karena itu, Zhu Hengyu telah menunggu. Dia harus menunggu sampai pasukan domba iblis. Semua tuan iblis, serta iblis, hanya bisa berdiri setelah pergi. Kalau tidak, jika Raja Iblis tetap, itu bukan giliran Zhu Hengyu untuk berbicara. Bahkan jika dia meninggalkan sihir yang tampan, itu bukan giliran Zhu Hengyu. Bagaimanapun, dalam hal senioritas, Zhu Hengyu jelas merupakan salah satu generasi termuda. Setelah menunggu selama 3 bulan, akhirnya, Master Iblis terakhir, klan pindah dari klan domba iblis. Sejauh ini, Zhu Hengyu sudah menjadi sersan tertinggi di tentara domba iblis. Mulai sekarang, bahkan jika para master sihir dan iblis yang melarikan diri bergegas kembali, mereka tidak berguna. Di bawah situasi pelarian, mereka setara dengan menyerahkan hak-hak mereka di tangan mereka dan tidak lagi menjadi anggota departemen militer. Adapun Kaisar Iblis dari keluarga domba iblis, tidak mungkin untuk maju. Menurut legenda, Kaisar Iblis klan domba iblis sedang mundur untuk berlatih. Bahkan, Kaisar Iblis klan domba iblis tidak ada di klan domba iblis sama sekali, juga tidak mundur di pintu tertutup. Kaisar Iblis dari klan domba iblis sekarang merusak kedalaman medan perang dan mengambil risiko. Jika Anda ingin menerobos ekaristi cahaya putih dan mencapai peperangan yang kacau, Anda hanya memiliki peluang sebagai inti dari medan perang yang runtuh. Jika Anda mengandalkan praktik pintu tertutup saja, ekaristi cahaya putih adalah batasnya. Belum lagi Kaisar Iblis domba iblis saat ini. Bahkan tuan pertama dari klan domba iblis, Raja Iblis Purgatory, dan Kaisar Iblis Xuanbing, gagal memasuki medan perang karena mereka tidak memasuki medan perang yang runtuh. Bisa dikatakan, ekaristi cahaya putih adalah kondisi dasar untuk memasuki inti dari medan perang yang runtuh. Secara umum, kekuatan ekaristi cahaya putih akan memasuki inti dari medan perang yang runtuh. Karena itu, 3 raksasa klan domba iblis akan terus bersaing memperebutkan tahta iblis. Bukannya mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan iblis kaisar. Tapi selama mereka bisa mengalahkan lawan mereka, mereka bisa mengambil alih klan domba iblis dan menjadi kaisar iblis tertinggi. Melalui jaringan intelijen kamar dagang Hengyu, Zhu Hengyu membenarkan bahwa semua setan tampan dari Departemen Militer Iblis-Iblis, serta Raja Iblis, telah mengevakuasi domba iblis. Sejauh ini, Zhu Hengyu telah menjadi pemimpin tertinggi dari tentara domba iblis. Selain Zhu Hengyu, pangkat tertinggi dari Departemen Militer Dimensip tidak lebih dari seorang jenderal iblis. Pada titik ini, waktu bagi Zhu Hengyu untuk menunggu diam-diam akhirnya tiba. Melalui rantai jiwa, Zhu Hengyu mengeluarkan serangkaian perintah. Pertama-tama, Zhu Hengyu memberi perintah kepada Fang Fang. Pada waktu berikutnya, Su Ziyun mengambil alih jabatan Gubernur Angkatan Laut. Memerintah 300 kapal perang baja, sepenuhnya memblokir rute laut dari Pulau Domba Darah. Bagaimanapun, jangan pernah membiarkan kapal perang iblis memasuki wilayah iblis melalui perairan Pulau Darah Domba. Anda harus tahu bahwa perairan Pulau Sueyang secara strategis penting. Jika Anda ingin memasuki wilayah iblis domba, Anda harus melewati perairan Pulau Sueyang. Meskipun, laut tidak ada habisnya.
Namun faktanya, tidak banyak rute di atas laut. Setiap rute baru membutuhkan banyak sumber daya manusia, material, dan finansial. Perairan di sekitar Pulau Sueyang ditutupi dengan terumbu. Jika Anda ingin melewati perairan Pulau Domba Darah dan berkeliling dari utara, rute totalnya akan meningkat 6 kali lipat. Pada jarak yang begitu jauh, tidak ada pulau di tengah untuk memasok. Oleh karena itu, rute seperti itu tidak dapat berlayar. Bahkan sebuah kapal kargo yang diisi dengan makanan berhasil melaju dan tiba di tujuannya. Makanan di papan juga telah dimakan. Kapal kargo kosong tidak hanya membawa persediaan, dan mereka sendiri akan menjadi memberatkan, mengonsumsi banyak makanan setiap hari. Selain itu, mereka tidak akan lagi memiliki makanan yang akan dikonsumsi saat mereka kembali. Ini tidak terjadi dengan kapal kargo, apalagi kapal perang. Di kapal lapis baja kapal perang besar, ada puluhan ribu pelaut. Berapa banyak makanan yang dikonsumsi oleh 10.000 pelaut dalam sehari? Kapal perang selalu tidak dapat dimenangkan. Karena jumlah prajurit angkatan laut terlalu besar, ia memakan terlalu banyak. Jika Anda tidak dapat memperoleh persediaan tepat waktu, Anda dapat membuatnya kelaparan sampai mati. Oleh karena itu, suku iblis ingin menyerang suku domba iblis, wilayah laut Pulau Domba Darah, adalah satu-satunya cara. Selama Anda benar-benar dapat memotong rute ini, Anda dapat memotong bala bantuan iblis. Adapun apa yang harus memasok, itu sebenarnya tidak mengancam klan iblis. Bagaimanapun, Angkatan Laut Iblis telah menduduki lebih dari 300 pulau. Ada lebih dari 300 pulau persediaan, mereka tidak khawatir bahwa mereka akan mati kelaparan. Setelah menerima pesanan Zhu Hengyu, Su Ziyun tidak berani mengabaikannya. Pada awalnya, ia memerintahkan 300 kapal perang dan sepenuhnya memblokir rute laut Pulau Domba Darah. 300 kapal perang ini dibangun oleh Zhu Hengyu untuk klan lembu iblis, dan 3 armada yang tak terkalahkan. Mereka mengontrol jenis terbaru dari kapal perang lapis baja yang dibangun oleh Ice Demon Heavy Industry Brand. Meskipun hanya ada 300 kapal, mereka pasti bisa melakukannya jika mereka hanya memotong rute. Meskipun jumlahnya lebih kecil, dengan kecepatan, mereka dapat terus memusnahkan musuh melalui perang gerilya. Kapal perang klan iblis tidak bisa menghancurkan jenis baru kapal perang lapis baja. 300 kapal perang lapis baja di bawah komando Zhu Hengyu pada dasarnya tak terkalahkan. Pada waktu bersamaan, di bawah komando Zhu Hengyu, 30.000 pengawal setan dibagi menjadi 300 kelompok dan masing-masing menaiki 300 kapal lapis baja pertempuran baru. Misi mereka adalah menggunakan energi sihir untuk membunuh semua bala bantuan. 300 kapal perang bertanggung jawab untuk menenggelamkan kapal perang iblis. Di atas 300 kapal perang, ada 100 penjaga iblis bersenjatakan senapan mesin sihir di atas setiap kapal perang. Misi mereka adalah menembak dan membunuh angkatan laut iblis yang jatuh ke air. Bagaimanapun, Anda tidak boleh meninggalkan mulut hidup. Adapun 3.600 pengawal setan surgawi, mereka menaiki 36 kapal perang hitam emas Komandan Fang Fang dan bergegas pergi ke Pulau Yangtze, menunggu pesanan berikutnya Zhu Hengyu. Perlu disebutkan bahwa, 30.000 Heavenly Demon Guard berasal dari Zhu Hengyu yang berasal dari klan Serigala Setan. 30.000 Jenderal Iblis ke atas dilatih oleh Devil Wolf Archer. Pada hari itu, hanya ada 3.000 penjaga iblis, dan 600 penjaga iblis tambahan adalah jenius super yang dipilih dari 30.000 penembak iblis itu. Di antara mereka adalah 100 penembak serigala ajaib yang pergi ke Arktik bersama Zhu Hengyu untuk menjelajahi Xuanbing Demon Palace. Pada 36 kapal perang hitam emas, setiap kapal perang hitam emas memiliki 100 penjaga iblis yang diatur. Pada saat ini, mereka tinggal di dermaga Akademi Sihir Es, menunggu perintah Zhu Hengyu. Untuk menyimpan domba iblis, Zhu Hengyu harus maju dan menggunakan kapal perang emas hitam. Namun, begitu kapal perang emas hitam digunakan, begitu klan iblis mengetahui keberadaan kapal perang emas hitam, klan domba iblis masih akan dihancurkan. Karena itu, Zhu Hengyu seharusnya tidak hanya menggunakan kapal perang emas hitam, tetapi juga memastikan bahwa keberadaan kapal perang emas hitam tidak diketahui oleh markas tentara iblis. Setelah kapal perang emas hitam digunakan, tidak ada yang bisa tinggal. Karena alasan inilah Zhu Hengyu harus menggunakan Heavenly Demon Guard untuk bertindak sebagai pembunuh. Di depan 100 Celestial Demon Guard, bahkan jika pihak lain memiliki kekuatan tubuh suci cahaya putih, itu akan ditembak di tempat. 36 kapal perang hitam emas dan 300-600 penjaga iblis sudah cukup untuk mengalahkan semua lawan di laut. Meskipun, pada setiap kapal perang emas hitam, hanya ada 100 penjaga iblis. Tapi setiap penjaga setan langit dipersenjatai dengan senapan mesin rune. Ratusan penjaga iblis surgawi bergabung, dan ratusan senapan mesin rune ditembakkan. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan Anda harus ditembak di tempat. Terutama mereka yang 100, yang telah membunuh energi sihir, maju ke penembak serigala ajaib yang bisa dibom energi sihir. Di setiap kapal perang, ada 3 penembak serigala ajaib. Di bawah rasa hormat dari pengeboman artileri, kapal perang klan iblis tidak bisa dilawan sama sekali. Dalam 3 bulan Zhu Hengyu menunggu.
Setiap hari, saya akan menerima kabar buruk yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hari, pulau-pulau dari domba iblis jatuh. Ribuan orang dari klan iblis dimakamkan di mulut klan iblis. Tetapi dalam menghadapi semua ini, Zhu Hengyu tidak peduli seberapa menyakitkan, hanya bisa menonton dan bertahan. Saya tidak tahan saat ini, dan saya tidak punya kesempatan untuk mencoba menanggungnya. Untuk menyelamatkan seluruh perlawanan iblis domba. Untuk memahami menyelamatkan semua orang dari api dan air. Zhu Hengyu harus bertahan, tidak tahan untuk tidak menahannya. Kesabaran ini tidak diragukan lagi menyakitkan. Selama 3 bulan terakhir, Zhu Hengyu telah menumpuk terlalu banyak di dalam hatinya. Jika ini masalah bisnis resmi, meskipun Zhu Hengyu akan marah dan jengkel, bagi Zhu Hengyu, hal seperti itu masih bisa bersabar. Namun, dalam 3 bulan terakhir, dengan investigasi Zhu Hengyu. Di masa lalu, Zhu Hengyu menyadari semua yang terjadi. Secara khusus, masalah tentang Lu Zimei diselidiki dengan jelas. Ketika Zhu Hengyu belajar, Lu Zimei dan seorang remaja muda bernama Gan Ning saling memandang dan berpasangan. Bahkan di malam hari, ketika dia dirawat di Purgatory Hotel pada saat yang sama, dan dirawat di kamar yang sama. Ketika Zhu Hengyu belajar, Lu Fangge secara terbuka mengorbankan artefak warisan klan suci. Kemarahan Zhu Hengyu tidak bisa dijelaskan. Anda tahu, Zhu Hengyu dan Lu Zimei telah menyelesaikan kontrak pernikahan. Meski tidak ada pernikahan digelar, kontrak pernikahan sudah selesai. Dengan tidak adanya pembubaran kontrak pernikahan, Lu Zimei tiba-tiba bergabung dengan tim dengan pria lain, dan tinggal di ruangan yang sama. Ini membuat Zhu Hengyu kesal. Jika tidak, Purgatory Hotel adalah milik Zhu Hengyu. Zhu Hengyu bahkan tidak tahu tentang itu. Jelas, dia tidak hanya bermain dengan perasaan Zhu Hengyu, tetapi juga ingin terus bermain dengannya. Dari perspektif Zhu Hengyu, Lu Zimei jelas benar-benar jujur, memainkannya dan bermain dengannya. Wanita seperti itu benar-benar keji. Sialan, Zhu Hengyu bahkan tega membunuh. Lu Zimei tidak hanya mengambil kekuatan Xuan Bing, tetapi juga mengambil alat suci warisan. Awalnya, Zhu Hengyu tidak benar-benar yakin apakah Lu Zimei telah mengambil barang-barang suci warisan. Meskipun Yin Linger benar-benar melihat bahwa Lu Zimei memegang tongkat berkepala domba di tangannya, dia tidak yakin itu adalah senjata suci warisan dari lomba domba setan. Selain itu, setelah kembali ke klan domba iblis, dia benar-benar mengabaikan perasaan Zhu Hengyu dan berpasangan dengan pria lain. Ini hanya untuk memperlakukan Zhu Hengyu sebagai orang idiot, bermain tidak bermoral. Itu tidak tertahankan. Terlalu banyak emosi negatif, dan mudah tersinggung, menumpuk di hati Zhu Hengyu. Di bawah lekas marah, Zhu Hengyu juga perlu curhat, dan perlu dibebaskan. Selain itu, godaan Lu Zimei membuat Zhu Hengyu benar-benar putus asa untuk perasaannya. Diendapkan dengan terlalu banyak emosi negatif. Zhu Hengyu telah putus asa tentang perasaan pria dan wanita. Tidak lagi percaya pada apa yang disebut cinta. Setelah ilusi batin cinta runtuh, Zhu Hengyu benar-benar melepaskan. Karena dia memiliki begitu banyak emosi negatif di hatinya. Karena dia perlu melampiaskan begitu banyak dan perlu dilepaskan begitu banyak, mengapa dia harus menanggungnya. Oleh karena itu, di dalam restoran api penyucian, di dalam suite kaisar yang didedikasikan untuk Zhu Hengyu mengubah Sun Meiren menjadi seorang wanita. Kali ini, Sun Meiren mengambil inisiatif. Zhu Hengyu tidak pernah memaksanya melakukan apapun. Satu-satunya yang dilakukan Zhu Hengyu adalah tidak ada penolakan. Ternyata ini berhasil. Sun Meiren benar-benar menghiburnya dan menghiburnya. Itu benar-benar membantunya melampiaskan banyak depresi di hatinya. Bantu dia melampiaskan kemarahan batinnya. Jika tidak, Zhu Hengyu tidak bisa percaya bagaimana dia akan menghabiskan 3 bulan yang panjang. Akhirnya, 3 bulan telah berlalu. Dengan Demon Master terakhir, dia pindah dari Demon Ship Clan. Rencana Zhu Hengyu akhirnya dapat diimplementasikan. Melalui rantai jiwa kekuatan Senro. Zhu Hengyu pertama-tama memerintahkan Su Ziyun untuk menjadi gubernur angkatan laut, dan sepenuhnya memutus rute laut Pulau Domba Berdarah. Selanjutnya, Zhu Hengyu mengeluarkan perintah kepada Fang Fang. 36 kapal perang hitam emas dilepaskan. Bagaimanapun, mereka harus menghancurkan sisa 3.000 kapal perang klan iblis. Jangan tetap hidup. Pada waktu bersamaan, dengan bantuan kamar dagang Hengyu, Zhu Hengyu terletak di setiap cabang pulau. Pengumuman dikeluarkan untuk semua orang dari klan iblis. Sebagai komandan militer tertinggi dalam pasukan iblis, Zhu Hengyu mengambil posisi kaisar iblis. Mulai hari ini dan seterusnya, Zhu Hengyu akan menjadi kaisar independen. Dengan Demon Master terakhir, Demon Ship telah pindah. Karena itu, Zhu Hengyu adalah komandan militer tertinggi. Menurut aturan iblis, dalam hal ini, komandan tertinggi dari Departemen Militer dapat mengambil posisi kaisar iblis dan menjadi kaisar iblis, dengan demikian memerintahkan iblis. Kecuali sekarang, ada master sihir lain yang berdiri dan bersaing dengan Zhu Hengyu. Kalau tidak ada yang bisa menghentikan Zhu Hengyu. Tentu saja, jika Raja Iblis menonjol sekarang, Zhu Hengyu akan didiskualifikasi secara langsung. Menurut aturan yang ditetapkan oleh nenek moyang,
Hanya komandan militer tertinggi yang bisa menjadi Kaisar Iblis. Pada awalnya, Lu Zimei, Jiang Hai, dan Yang Hao, pada kenyataannya, mereka bertiga bisa berdiri sendiri sebagai Kaisar Iblis. Namun, bahkan jika salah satu dari mereka menyatakan dirinya sebagai Kaisar, dua lainnya pasti akan berdiri dan bersaing. Karena itu, tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu sama sekali. Sekali kemandirian gagal, seseorang tidak bisa lagi mandiri. Kegagalan untuk berdiri sendiri berarti Anda tidak memiliki kemampuan itu. Tanpa kemampuan itu, secara alami kehilangan kualifikasi untuk takhta. Karena itu, tidak peduli apakah itu Lu Zimei, Jiang Hai atau Yang Hao, mereka tidak berani berdiri sendiri sebagai kaisar dan mengambil takhta Kaisar Iblis. Sekarang, Zhu Hengyu memiliki kesempatan seperti itu. Sebagai kepala militer tertinggi militer, tidak ada yang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya. Baik iblis maupun iblis telah pergi. Yang lainnya hanyalah seorang jenderal sihir. Awalnya, pertarungan memperebutkan tahta sangat kejam. Butuh setidaknya 3 tahun sebelum pemenang dapat dipisahkan. Tapi sekarang klan domba iblis sudah menghadapi kepunahan. Semua orang iblis domba sedang menunggu penyelamat datang. Selain itu, komandan tentara setan dan evakuasi iblis tidak bisa menyembunyikan orang. Bagaimanapun, itu bukan migrasi 1 atau 2 orang. Ini adalah migrasi hebat dari seluruh kelompok etnis, ratusan ribu, atau bahkan jutaan. Oleh karena itu, Zhu Hengyu, si setan tampan, bersedia untuk tinggal dan hidup berdampingan dengan semua orang dari klan domba iblis. Tidak ada alasan untuk penolakan. Sekarang, pasukan iblis di bawah tekanan, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Meskipun tidak ada yang tahu apakah Zhu Hengyu dapat menyelamatkan mereka, tetapi seperti orang yang jatuh ke air, bahkan sedotan, mereka hanya bisa meraihnya. Lagi pula, jika Zhu Hengyu tidak dipercaya, tidak ada orang lain yang bisa dipercaya. Selain itu, bahkan tidak ada satu orang yang bersaing dengan Zhu Hengyu di seluruh klan iblis. Dengan pengecualian Zhu Hengyu, semua iblis Suai di atas telah melarikan diri. Karena itu, pemilihan Kaisar Iblis, yang semula membutuhkan waktu 3 tahun untuk membuahkan hasil. Setelah hanya 3 minggu, semuanya benar-benar berakhir. Ingin berhasil memenangkan pemilihan dan menjadi iblis baru. Untuk mengambil posisi secara formal, itu harus disetujui oleh lebih dari 2.000 kepulauan dari 3.000 pulau setan. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Mozu. Lebih dari 60% orang setuju bahwa ini adalah pemilihan yang sukses. Aturan yang ditetapkan oleh Mozu tidak dapat diubah dengan cara apapun. Sekarang, Zhu Hengyu tidak hanya berhasil dalam kampanyenya. Selain itu, hal yang paling terpuji adalah Zhu Hengyu telah menjadi Kaisar Iblis dengan waktu kampanye tersingkat dalam sejarah. Itu juga satu-satunya Kaisar Iblis dengan suara penuh. 3.000 pulau dari suku Moyang semuanya melewati aplikasi Zhu Hengyu. Biarkan Zhu Hengyu berdiri sendiri sebagai kaisar dan mengklaim kekuatan Kaisar Iblis. Awalnya, kota-kota besar klan Iblis membutuhkan pemilihan. Lebih dari 60% pendukung dianggap lulus. Tetapi hanya dalam 1 minggu, orang-orang klan Iblis di berbagai tempat tidak sabar untuk bergegas ke istana utama kota dan memilih dukungan mereka. Adapun titik drop dari pemungutan suara negatif, tidak ada yang peduli. Hari ini, agresi klan Iblis berkembang setiap hari. Jika Zhu Hengyu tidak bisa bangun secepat mungkin, dan pimpin Demon Ship untuk melawan Demon Clan, maka semua orang di klan domba iblis akan menjadi makanan dari klan iblis. Dengan pengecualian Zhu Hengyu, tidak ada yang bisa dipilih. Oleh karena itu, bahkan tidak ada satu orang yang menentang seluruh klan domba iblis. Untuk birokrasi yang ada dari klan Moyang, mereka juga jatuh ke air. Saat ini, alangkah baiknya jika seseorang mau menyelamatkan mereka. Selama seseorang mau menyelamatkan mereka, mereka akan menerimanya. Tidak mungkin memilih 3 dan 4, dan memilih yang kurus dan gemuk. Jika Anda tidak mengambil kesempatan ini, mereka tidak akan ada bedanya dengan warga sipil biasa. Setelah tertangkap oleh klan iblis, itu juga panci minyak yang lebih rendah, panci minyak yang lebih rendah, dan panggangan atas di atas panggangan. Anak-anak dan cucu-cucu mereka tidak berbeda dengan orang-orang sipil. 1 minggu pemilihan, 1 minggu pengiriman kop surat, dan 1 minggu ringkasan. Akhirnya, 3 minggu setelah Zhu Hengyu membuktikan dirinya sebagai Kaisar Iblis, Zhu Hengyu secara resmi mengumumkan kepada klan domba setan bahwa ia berhasil menjadi mandiri dan menjadi istilah baru, Hengyu Mo Huang. Hanya dalam 1 bulan, seluruh pemilihan diselesaikan dari awal hingga akhir. Pengumuman keberhasilan Zhu Hengyu dalam kemandirian juga telah diposting di setiap kota dan setiap jalan di 3.000 kepulauan Moyang. Setelah menjabat, perintah kekaisaran pertama yang dikeluarkan oleh Zhu Hengyu secara resmi diumumkan. 3.000 tuan iblis yang melarikan diri dan 300 raja iblis yang melarikan diri semuanya diperlakukan sesuai dengan keluarga penghakiman. Mulai hari ini, mereka bukan lagi orang-orang dari domba iblis. Pada waktu bersamaan, Zhu Hengyu mengirim utusan ke klan iblis untuk memprotes klan iblis. Klan beruang setan menerima Lu Zimei dan kelompoknya, yang tidak masalah.
Zhu Hengyu, bahkan sebagai Kaisar Iblis Domba Iblis tidak memiliki hak untuk menghentikan orang Domba Iblis untuk beralih ke cabang lain dari Domba Iblis. Tapi Lu Zimei bukan Kaisar Iblis, yang tidak memiliki hak untuk menyembunyikan artefak suci warisan klan Domba Iblis. Karena itu, Zhu Hengyu mengeluarkan perintah. Dalam 3 bulan setelah kembalinya Lu Zimei ke warisan klan Domba Ajaib. Jika Lu Zimei menolak untuk mengembalikannya, Zhu Hengyu akan mengirim pasukan untuk mencekik Lu Zimei dan merebut kembali senjata suci warisan. Dalam hal ini, bahkan klan beruang iblis tidak berani melindunginya. Warisan klan Domba Ajaib hanya bisa dikendalikan oleh Kaisar Iblis dari klan Domba Ajaib. Yang lain tidak berhak memegang. Di masa lalu, Kaisar Iblis klan Domba Iblis tidak ada di sana, jadi itu saja. Tapi sekarang, Zhu Hengyu telah membuktikan dirinya sebagai iblis-iblis Kaisar. Jika Lu Zimei masih berani menyembunyikan warisan barang-barang suci dan menolak untuk menyerahkannya, itu benar-benar melanggar hukum yang ditetapkan oleh Mozu. Bahkan klan beruang iblis tidak berani melindunginya. Dalam hal ini, Zhu Hengyu secara khusus mengirim Qin Yuner, Qin Ker, dan Qin Laner 3 anak perempuan, dan mengemudikan kapal perang Platinum secara pribadi. Fakta telah membuktikan bahwa klan beruang setan belum pingsan. Mereka benar-benar tidak berani melindungi Lu Zimei. Demon Clan Force memerintahkan Lu Fangge untuk menyerahkan barang-barang suci warisan kepada Qin Laner untuk membawa kembali klan Domba Iblis. Lu Fangge tidak berani memaksakan warisan alat suci. Jika mereka membuat iblis beruang klan marah, situasi mereka mungkin lebih sulit. Wajah Lu Zimei berwarna biru. Dia tidak bisa mengerti mengapa Zhu Hengyu ingin menargetkannya. Dia memberinya segalanya, tapi sekarang, sebagai imbalan untuk hasil seperti itu. Zhu Hengyu benar-benar ingin meneruskan senjata sihir. Selama surat, dia secara alami akan mengirimkannya. Orang-orangnya telah memberinya. Bagaimana Anda bisa peduli tentang hal-hal di luar area ini? Dan yang terpenting adalah, Zhu Hengyu perintah Kekaisaran Kertas. Sebenarnya, Lu Zimei diusir bersama dengan sihir tampan dan Raja Iblis lainnya. Mulai sekarang, dia Lu Zimei tidak lagi menjadi anggota klan Moyang. Ngomong-ngomong, Lu Zimei benar-benar tidak mengerti, bagaimana dia menyinggung Zhu Hengyu. Antara emosi yang intens, rasa bersalah Lu Zimei dirasakan oleh Lu Fangge. Latihan kultivasi Lu Fangge jauh lebih dalam daripada Lu Zimei. Karena itu, pikiran Lu Zimei dapat dirasakan dengan tidak jelas. Pada gilirannya, Lu Zimei tidak bisa memahami pikiran Lu Fangge. Tentu saja, dalam keadaan normal, Lu Fangge tidak bisa memahami pikiran Lu Zimei. Hanya ketika suasana hati Lu Zimei berubah besar dan sangat intens. Hanya dengan begitu aku bisa merasakan jejak samar. Dengan ragu memandang Lu Zimei. Lu Fang berkata, tidak perlu diragukan lagi, Anda dan perzinahan anak kulit hitam itu pasti sudah dikenalnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.